Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya terdengar ya. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja ya. Harusnya pesertanya sekitar 70-an, nah, kalau hadir semua ya. Jadi sambil kita tunggu, sambil kita mulai karena waktunya sudah pukul 9. Ya, untuk materi pertama hari ini, literasi dalam bahasa Indonesia ya. Sambil mengenalkan beberapa materi yang nantinya muncul di SNPDB MAN-IC ya. Untuk literasi bahasa Indonesia sendiri masuk sub TPA ya. Kalau kemarin kalian ikut tryout atau pretest yang pertama itu ada beberapa materi yang masuk ke dalam TPA, salah satunya bahasa Indonesia ya. Untuk di seleksi IC sendiri, soal bahasa Indonesia yang muncul di tahun ini, tahun 2024 itu hanya sekitar 10 soal. Untuk yang lainnya juga sekitar 10 soal. Jadi nanti siap-siap saja TPA ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengenalan matematika, IPA dan IPS itu masing-masing sekitar 10 soal. Itu ya. Nah, jadi kalau kalian kemarin ikut pretest harusnya tidak asing dengan beberapa materi yang nanti akan dibahas di Zoom. Karena mayoritas yang akan dibahas di Zoom ya dari soal-soal yang eh, sudah dipreteskan. Itu ya. Ya, di awal pertemuan ini kita bahas dulu tentang konsep yang nantinya sering muncul dalam soal bahasa Indonesia ya. Ya, ya, lanjut ya. Ya, yang pertama yang harus kalian ketahui, yang nantinya sebelum mengerjakan soal, kalian harus tahu dulu konsep dari literasi. Ya, literasi itu tidak hanya membaca ya, literasi itu konsepnya sangat luas ya. Nanti ada cakupan literasi dan model-model literasi. Dan ini yang akan kita bahas di hari ini dan semoga nantinya cukup untuk membahas model-model soal yang nantinya sering muncul di SNPDB ataupun yang lainnya. Ya, kita cepat saja ya karena waktunya hanya 1 jam, materinya lumayan banyak. Nanti kalau memang masih membutuhkan materi, semoga nanti dibuka gelombang 3 ya. Ini kan gelombang 2, nanti siapa tahu akan muncul gelombang 3 untuk bimbelnya. Ya, konsep literasi yang pertama tentang kemampuan menulis dan membaca, itu konsep yang paling awam atau konsep yang paling umum ya. Jadi literasi itu tidak membaca, tidak hanya membaca ya, tapi menulis juga ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Jadi ketika kalian ahli dalam misalnya bermain voli, tahu aturan voli, itu juga termasuk kalian menerapkan konsep literasi. Misalnya kalian tahu gaya-gaya berenang, gaya punggung, gaya kupu-kupu, itu juga termasuk konsep literasi. Kalian bisa mengendarai sepeda, kemudian kalian tahu rambu-rambu lalu lintas, itu juga termasuk literasi. Nah, kalian bisa membaca map, itu juga termasuk literasi. Itu konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ya, ininya ini dalam konsep kecakapan hidup. Jadi, literasi ini tujuan utamanya adalah untuk kecakapan hidup, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus kalian bangun ya, karena nanti kalian di materi selanjutnya akan ketemu dengan literasi IPS, akan ketemu dengan literasi matematika, literasi keagamaan, kemudian literasi IPA. Nah, jadi konsep literasi itu harus kalian benar-benar pahami ya. Literasi itu tidak hanya membaca, tapi literasi itu luas. Wah, khususnya untuk yang poin 3 ini yang harus kalian cermati ya.
Nah, jadi kemampuan individu untuk mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Misalnya kalian mendengarkan curhat dari teman kalian, kalian bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari cerita teman kalian, itu juga sudah menerapkan konsep literasi. Misalnya kalian mau melewati jalan A, tapi di dalam jalan A itu terdapat banjir, kalian tidak memilih untuk melewati jalan itu atau memilih alternatif jalan lain. Itu juga kalian sudah menerapkan konsep literasi. Itu ya, itu konsep dari literasi. Langsung, ini yang sering nantinya muncul dalam soal-soal literasi, ada kemampuan kebahasaan, nanti berhubungan dengan tata bahasa, berhubungan dengan struktur kalimat, tanda kata, IWD, dan lain sebagainya. Ini yang poin yang pertama, ya. Kemudian yang poin ketiga, nah, poin kedua memahami isi bacaan. Nah, ini yang paling sering muncul dalam soal-soal literasi, memahami isi bacaan. Jadi nanti disajikan sebuah teks, kemudian kalian nanti disuruh menentukan isi bacaannya, pokok pikirannya, ide pokoknya, kalimat utamanya, isi ceritanya, simpulannya. Nah, ini contoh-contoh poin yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Ya, kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Ini bedanya dengan yang poin 2. Kalau memahami isi bacaan itu jawabannya pasti ada dalam teks. Kalau yang poin ketiga, ini sudah di luar teks. Nantinya ada teks dan ada konteks. Itu ya. Jadi lebih susah yang mana, poin 2 atau 3? Ya, lebih susah yang poin 3. Poin 2 itu kaitannya hanya dengan 5W1H yang isinya ada dalam teks. Tapi kalau poin 3 ini di luar teks, ada konteks. Jadi ketika kalian tidak membaca teksnya, tidak akan bisa mengerjakan soalnya otomatis seperti itu, ya. Dan wawasan kalian juga nanti harus luas. Logika kalian harus masuk. Karena poin 3 ini tidak hanya dalam teks, tapi harus mengetahui pemahaman yang lain juga di luar teks. Ini yang poin ketiga. Ini yang soal yang paling sulit atau biasanya kalian sebut, kalian dengar itu HOTS. Soal yang HOTS itu yang poin 3 ini. Ya, ini yang soal yang benar-benar literasi ya yang poin 3 ini ya. Kalau yang poin 1 itu lebih ke teori, poin 2 itu lebih ke pemahaman teks, poin 3 itu lebih luas lagi cakupannya. Itu ya. Ada dinaikkan dulu sebelum dilanjut? Belum, ya. Ya, lanjut. Ya, ini yang pertama tentang kemampuan kebahasaan atau kalau dalam bahasa Inggris itu grammarnya, ya. Jadi dalam soal literasi bahasa Indonesia pasti juga ditanyakan tentang grammar-grammarnya, aturan-aturan tata bahasanya, ya. Yang pertama dari struktur dan kepaduan teks, ya. Ya, ini soal yang sering muncul tentang struktur dan kepaduan teks. Kepaduan itu apa sih? Kepaduan itu nyambung, ya, koheren atau kohesi. Apa penanda kepaduan itu? Ya, ada beberapa penanda kepaduan dari sebuah teks. Yang pertama bisa dari konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Ya, kata hubung, ya. Jadi misalnya ada sebuah teks atau sebuah kalimat dalam teks, eh, disambung dengan konjungsi atau ada konjungsinya itu pasti padu, pasti kohesi, pasti koheren, ya. Itu kepaduan teks salah satunya ditandai dengan konjungsi. Konjungsi ada tiga ya, utamanya berdasarkan fungsinya ada konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Ya, kalau berdasarkan letaknya ada tiga juga, ada konjungsi intra kalimat atau dalam Oh, sebuah kalimat, ada sangat. konjungsi antar paragraf dan ada konjungsi antar
Ya, antar kalimat, antar paragraf, dan intra kalimat atau antar klausa. Itu ada tiga konjungsi ya. Jadi konjungsi itu penanda kepaduan teks. Contoh yang sering muncul dalam soal, nanti disajikan sebuah teks, kemudian di situ ada konjungsi yang tidak sesuai, yang tidak padu. Nah, dari teks tersebut, nah, Coklat apaan? konjungsi yang tidak sesuai dalam Apa? teks itu biasanya seperti itu. Atau misalnya soal yang berhubungan dengan Isinya apa? kepaduan. Tidak ngerti saya Dari, ngomong apa. nah, dari hal-hal berikut, manakah yang tidak sesuai dengan isi dari teks? Biasanya soalnya seperti itu, ya. Kemudian Nggak bisa. selanjutnya penanda wacana yang Nggak bisa kedua, pokoknya. tadi kan yang pertama Nggak konjungsi, bisa. yang kedua ya, apa? Nggak bisa pokoknya. Pronomina. Pronomina itu apa? Nah, itu kata ganti, ya. Pronomina ada tiga, pronomina persona, pronomina non persona, dan pronomina penanya. Nah, ya, pronomina persona itu menggantikan orang, non persona itu menggantikan bukan orang, menggantikan hal. Misalnya pronomina orang itu nya, dia, ia, mereka itu pronomina persona. Kalau pronomina non persona itu yang bukan orang, misalnya itu, ini, tersebut, nah, dan lain sebagainya. Itu pronomina non persona. Selanjutnya pronomina penanya ya yang mengacu kepada pertanyaan itu pronomina penanya. Kemudian penanda kohesi atau penanda kepaduan yang ketiga itu ada namanya repetisi ya, repetisi. Nah, repetisi itu pengulangan kata. Misalnya dalam sebuah teks membahas tentang banjir. Berarti kalimat pertama ada kata banjir, dua, tiga, dua, empat, tiga, dan seterusnya itu ada kata banjir, itu namanya repetisi. Ya. Jadi ketika ada sebuah kalimat yang tidak membahas tentang banjir, ya berarti kalimat itu tidak padu, ya, tidak sesuai dengan pokok pembahasan. Itu tentang kepaduan teks ya. Diingat-ingat ada tiga, ada konjungsi, repetisi, dan pronomina. Diingat-ingat itu penanda kepaduan teks ya. Ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjut? Lanjut ya. Yang selanjutnya tentang tata kata semantik. Dalam hal ini dari proses pembentukan katanya. Proses pembentukan kata itu bisa bermacam-macam ya. Bisa dari afiksasi, bisa dari reduplikasi, bisa juga dari nanti imbuhan serapan asing, ataupun dari partikel-partikel daerah ataupun partikel asing. Itu proses pembentukan kata tata kata ya. Tapi yang sering muncul dalam soal itu yang berhubungan dengan afiksasi. Apa itu afiksasi? Apa itu afiksasi? Afiksasi itu imbuhan ya. Fiksasi itu imbuhan ya. Imbuhan ada empat ya. Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan ada awalan dan akhiran. Ada prefix, ada infix, ada suffix, dan ada konflik. Ya, itu tentang tata kata semantik. Nah, tata kata juga nanti berhubungan dengan pebakuan kata yang sering muncul dalam soal nantinya. Nah, ini kemudian yang terakhir perbendaharaan kata. Ini lebih sering, lebih condong nanti ke kemampuan verbal kalian. Nah, ini di TPB, di tes TPB itu salah satunya ada materi verbal.
Verbal itu berhubungan dengan kosakata, berhubungan dengan perbendaharaan kata, berhubungan dengan sinonim, antonim, kemudian dan lain sebagainya. Itu ya. Ini poin satu A sampai C tentang kemampuan kebahasaan. Nanti akan kita bahas contoh-contoh soalnya. Ya, kemudian dalam yang poin dua memahami isi bacaan. Ya, yang harus kalian perhatikan dalam memahami isi bacaan yang pertama tentang unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf itu secara umum ada lima ya. Ada gagasan utama. Gagasan utama itu sama dengan pikiran utama, sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok. Sama ini ya. Kemudian ada gagasan penjelas. Ini nantinya yang menjelaskan gagasan-gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Pokok pembahasan atau masalah utama yang dibahas dalam teks, masalah utama yang diangkat dalam paragraf itu gagasan utama. Gagasan penjelas itu apa? Yang menjelaskan dari gagasan utama, penjabarannya. Misalnya gagasan utama tentang jenis-jenis unggas. Kemudian gagasan penjelasnya ya dijelaskan misalnya ada bebek, ada ayam, ada entok dan lain sebagainya ya. Kemudian kalimat utama itu apa? Kalimat yang menjadi pokok dalam sebuah paragraf. Kalimat yang nantinya dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ya, nanti ketika kalian menentukan gagasan utama, itu bisa juga dilihat dari kalimat utamanya. Ya, inti dari kalimat utama itu namanya gagasan utama. Kalimat utama lebih mudah ditemukan dibandingkan gagasan utama. Kalimat utamanya biasanya ya seringnya kalau nggak di awal ya di akhir. Kalau kalimat utamanya di awal namanya paragraf apa? Paragraf utama. Ya, namanya apa? Kalau paragraf, Deduktif. betul, paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal. Kalau yang di akhir, Induktif. induktif, betul ya. Ya, itu jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Itu juga kadang sering muncul, biasanya disajikan sebuah teks, kemudian kalian disuruh menentukan, tentukan kalimat utama. Yang manakah merupakan kalimat utama dalam teks tersebut? Biasanya soal-soalnya seperti itu. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah gagasan utama yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah biasanya soal-soalnya seperti itu ya. Gagasan penjelas yang tidak sesuai dengan gagasan utama adalah kadang juga soalnya seperti itu ya. Itu ya, kalimat penjelas nggak ada masalah ya. Nanti yang menjelaskan kalimat-kalimat utama. Kemudian yang ketiga ada simpulan paragraf. Ya, kalau simpulan paragraf itu harus mewakili seluruh paragraf itu, seluruh teks itu, ya. Bisa gabungan dari kalimat utama dan kalimat penjelas atau dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Ya, mudahnya seperti itu. Simpulan itu gabungan dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Itu simpulan paragraf. Simpulan ada dua, ya. Yang pertama simpulan secara tersurat dan simpulan secara tersirat. Tersirat. Simpulan secara implisit dan simpulan secara eksplisit ya itu simpulan. Simpulan yang secara langsung atau secara tersurat atau secara eksplisit itu biasanya tadi disebut sebagai kalimat utama. Biasanya letaknya di akhir itu simpulan secara langsung ya namanya kalimat deduktif, paragraf deduktif. Jadi ya silakan ada pertanyaan? Iya, nah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kalimat paragraf deduktif itu Iya, Mas. simpulannya secara langsung atau secara eksplisit. Ya, Ya. ya. Kemudian simpulan yang secara tidak langsung atau secara
Eksklusif. Implisit bukan di deduktif. Nah, deduktif itu simpulannya harus secara tidak langsung benar harus menyimpulkan dari gagasan utama dan gagasan penjelasnya. Gitu ya. Gak ada masalah lah harusnya kalau simpulan, gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama sudah sering kalian jumpai soal-soal ini. Jadi kalian baru semesteran kan, harusnya pasti ketemu soal yang seperti ini. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya tentang ketika kalian akan memahami isi bacaan, kalian harus memperhatikan adik Simba atau biasa kalian sebut 5W1H itu ya. 5W1H. Jadi ketika kalian menemukan sebuah teks, untuk menentukan isinya tinggal menggunakan 5W1H. Apa sih pembahasannya? Siapa sih tokohnya? Bagaimana sih kejadiannya? Siapa sih yang terlibat? Mengapa sih kejadian itu bisa terjadi? Nah, itu 5W1H itu akan mudah memahami isi Wujudkan bacaan. Jadi eksklusif. apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu ya. Jadi memahami isi bacaan atau isi teks akan lebih mudah kalian memahaminya dengan model adik Simba ini ya atau 5W1H. Dan itu juga kadang muncul dalam sebuah soal. Misalnya disajikan sebuah teks, disajikan sebuah paragraf, kemudian kalian disuruh menentukan bagaimana kejadian itu berlangsung. Atau siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Kadang dalam teks ditanyakan seperti itu juga dalam soal. Gitu ya. Tapi soal-soal yang seperti ini termasuk soal-soal yang mudah atau yang bukan termasuk yang hot ya. Tapi kadang sering muncul juga, apalagi tingkatan anak SMP ya. Ada yang tanyakan sebelum dilanjut? Tidak ada, Pak. Ya, lanjut ya. Ini ada yang chat coba. Lanjut. Oke, siap. Ya, selanjutnya tentang mengolah informasi ya. Nah, ini yang harus kalian benar-benar cermati mengolah informasi dari bacaan. Nah, teks yang sering dimunculkan dalam soal-soal ini berhubungan dengan sosial. Bentar ya. Lanjut ya. Ya, mengolah informasi nantinya yang teksnya sering disajikan teks non fiksi atau non sastra, nanti temanya bisa sosial, sains, seni, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada teks fiksi. Nah, teks non fiksi yang sudah kita bahas barusan. Jadi teks-teks yang non sastra ya. Kalau teks fiksi, nah ini yang akan kita bahas lebih dalam karena dari tahun ini ada muncul soal-soal yang berhubungan dengan sastra ya. Ya, teks sastra itu apa saja? Ada prosa. Prosa itu biasanya yang sering muncul ada cerpen, ada novel. Terus prosa ya, ada anekdot, ada fabel, itu termasuk ke dalam bagian prosa. Apa saja yang sering muncul dalam prosa? Unsur
intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu yang pasti muncul dalam soal-soal yang berhubungan dengan teks sastra ya. Unsur intrinsik apa saja? Tema, tokoh, penokohan, latar, terus Betul ada 7 ya, ada 7 unsur intrinsik dalam prosa ya, dalam cerpen ataupun dalam novel ya. Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Inti yang akan diceritakan. inti cerita. Betul ya. Ada tema. Tema itu ada 2 ya. Tema umum dan tema khusus. Ya, tema umum contohnya misalnya pendidikan, sosial, budaya, percintaan, dan lain sebagainya. Itu tema umum ya. Kalau tema khusus yang lebih spesifik, misalnya percintaan remaja, kasih sayang ibu kepada anaknya, persahabatan remaja dan seterusnya, itu tema khusus nanti lebih spesifik ya. Kalau tema umum tadi lebih umum ya. Ya, kemudian ada setelah tema ada tokoh ya. Tokoh itu orangnya. Kalau penokohan karakternya ya. Kemudian yang ketiga ada setting. Setting itu apa? Latar. Latar ya. Latar ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Latar tempat, latar waktu. Ya, tempat, waktu, dan suasana ya. Nah, tempat, waktu, dan suasana itu yang sering muncul juga ya. Salah satunya. Kemudian setelah setting ada tadi yang Sudut pertama ada pandang. tema, ada tokoh, penokohan, kemudian ada setting, kemudian ada Sudut pandang. alur ya. Alur itu apa? Jalan cerita. Oh, jalan cerita ya. Nanti alur itu ada 3 yang biasanya sering muncul, ada alur maju, alur mundur, ataupun maju Campuran. mundur campuran ya. Kemudian setelah alur Sudut pandang. ya ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut penceritaan. Apa? Posisi penulis dalam cerita ya. Misalnya penulis itu berperan langsung dalam cerita atau sifatnya keakuan. Jadi menggunakan sudut pandang orang pertama atau keakuan ya. Jadi pengarangnya itu terjun langsung dalam cerita menggunakan tokoh aku. Itu sudut pandang orang pertama. Kalau penulisnya hanya sebagai pengamat, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi penulisnya itu tidak terjun langsung atau tidak masuk langsung ke dalam cerita. Itu sudut pandang. Kemudian setelah sudut pandang ada gaya Bahasa. Gaya bahasa, gaya bahasa yang sering digunakan dalam penceritaannya itu ya. Biasanya lebih mudahnya penggunaan majas ya. Majas ada bermacam-macam ya. Ada ironi, itu sering digunakan dalam anekdot. Ironi itu apa? Sindiran ya. Ada juga hiperbola. Hiperbola itu apa? Dilebih-lebihkan. Berlebihan ya, misalnya hiperbola itu, kalau ironi itu contohnya misalnya rajin sekali kamu jam segini baru bangun, itu namanya ironi. Contoh hiperbola misalnya berlebihan ya, keringat membanjiri ruangan ini, itu kan lebay ya, keringatnya membanjiri ya, atau darah membanjiri ya. Nah, kebalikannya hiperbola apa? Apa kebalikannya hiperbola?
Yang merendah, namanya majelis apa merendah itu? Litotes. Majas litotes. Litotes. Betul, litotes. Ya, litotes itu kebalikan dari hiperbola merendah. Misalnya terimalah kenang-kenangan yang tidak seberapa ini, padahal itu emas. Ya, singgahlah ke gubuk tuaku, padahal itu misalnya gedong, rumah mewah, yaitu litotes. Dan banyak lagi, ada sinedox. Ada sinedox itu ada dua ya, sinedox transportoto dan totempo parte, ada majas eh, metafora, personifikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Tapi itu paling yang muncul hanya beberapa toh. Yang sering muncul yaitu metafora, hiperbola, personifikasi. Personifikasi itu benda mati seolah-olah hidup. Misalnya nyur melambai, ombak berkerjaran. Nah, itu personifikasi. Itu sering muncul. Gaya bahasa, setelah gaya bahasa itu apa? Unsur intrinsik yang terakhir, Amanat. 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 Amanat itu apa? Pesan yang bisa diambil. Pesan ya, pesan yang bisa diambil dari sebuah cerita itu. Dalam sebuah amanat itu pasti menggunakan kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Mengajak. Ajakan. Iya, kalimat yang mempengaruhi orang lain. Bisa mengajak, bisa merayu, bisa melarang, itu namanya persuasif. Jadi dalam amanat itu pasti menggunakan, harus menggunakan kalimat persuasif. Kita tidak boleh, kita hendaknya, hendaklah, dan seterusnya. Sebaiknya, nah itu kalimat-kalimat dalam amanat. Itu ya, itu unsur intrinsik yang sering muncul dalam soal berhubungan dengan prosa ya, baik cerpen maupun novel. Tahun kemarin ada muncul soal-soal sastra. Tahun ini maksudnya, SNPDB tahun ini. Jadi literasi bahasa Indonesia itu dari sekitar 10 soal tahun ini, tahun 2024 ini muncul soal sastra sekitar separuh sendiri. Yang lainnya soal non-fiksi ini ya. Jadi siap-siap dipelajari itu ya. Kemudian ada puisi. Nah, puisi itu apa? Pakaian. Kalimat. Puisi itu apa? Sesuatu yang tidak nyata atau khayalan. Ya, yang lain coba masuk puisi. Puisi Karya itu apa? sastra yang berisi Ya Karya salah. sastra yang bahasanya padat. Itu utamanya itu betul. Kata kuncinya itu ya. Karya sastra sama prosa juga karya sastra. Nah, tapi puisi itu lebih padat menggunakan bahasa yang lebih padat. Semakin padat, semakin berisi, biasanya semakin bagus puisi itu ya. Kalau prosa itu semakin panjang, semakin menarik ya. Kebalikan dari puisi prosa itu. Sama-sama karya sastra, kalau prosa itu panjang, kalau puisi itu harus padat ya. Puisi ada dua ya, yang sudah kalian pelajari di SMP itu puisi lama, yang nanti akan kalian pelajari di SMA itu puisi baru. Bedanya apa coba? Kalau puisi modern itu nggak pakai struktur. Hampir. yang struktur seperti jumlah suku Ya, kata. bedanya puisi lama dan puisi baru. Apa coba? Puisi lama iramanya tetap, tapi kalau puisi baru Ya, puisi lama itu terikat aturan ya, dari sajaknya, dari rimanya, dari iramanya, dari baitnya itu ada aturannya. Contohnya yang pantun itu ya, ada gurindam, kemudian ada syair, itu ada aturan-aturannya dari sajaknya, dari barisnya, dari rimanya, itu ada aturannya. Tapi kalau puisi baru atau puisi modern itu tidak terikat aturan, bebas. Mau satu baris itu
50 kata ya enggak apa-apa. Kalau mau satu bait itu 50 baris juga enggak apa-apa. Jadi tidak ada aturannya. Mau menggunakan rima yang tidak senada juga enggak apa-apa kalau dalam puisi baru ya. Puisi baru itu tidak terikat aturan. Nah, nanti itu juga kadang muncul dalam soal ya. Kalau dalam prosa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, kalau dalam puisi apa? Unsur Najas. unsur apa kalau dalam puisi? Apa ya? Ekstrinsik, intrinsik. Bukan. Ayo apa unsur pembangun dalam puisi? Najas, irama, kata Kalau dalam cerpen dan novel kan tadi unsurnya intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dalam puisi apa namanya? Unsur fisik dan unsur batin. Betul ya, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik itu yang bisa dilihat oleh panca inderanya dari topografinya, bentuknya, dari baitnya, dari barisnya, dari sajaknya. Itu namanya unsur fisik. Unsur batin itu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera yang harus dirasa ya. Nah, mana dan lain sebagainya nilai yang bisa diambil itu namanya unsur batinan. batin ya. Kemudian ada drama. Drama itu yang mirip dengan prosa nantinya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Harusnya nggak ada masalah karena sudah kalian pelajari di SMP. Yang poin ketiga lanjut ya. Pengaitan informasi tekstual dan kontekstual ini yang paling susah ya. Jadi ada unsur tekstual dan kontekstual. Ada teksnya, kemudian ada konteksnya. Nanti yang ditanyakan biasanya berupa pesan yang bisa diambil dari teks, simpulan dari teks, kemudian juga bisa kalau teksnya sastra itu bisa nilai-nilai yang bisa diambil dari teks itu. Itu ya. Lanjut. Ini model-model soalnya. Kita bahas tipe-tipe soal yang sering muncul dalam SNPDB IC ataupun dalam soal bahasa Indonesia. Identifikasi isi bacaan, makna kata, dan interpretasi terhadap isi teks. Interpretasi itu apa? Gambaran. Interpretasi itu Penggambaran atau pesan. Simpulan. nah, hampir interpretasi, bukan simpulan. Mendalami isi teks. Hampir. Penafsiran. Penafsiran teks. Ya, betul. Penafsiran. Interpretasi itu penafsiran. Ya, lebih tepatnya penafsiran. Penyimpulan juga sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih condong ke interpretasi itu penafsiran terhadap isi teks. Karena kenapa disebut interpretasi, kenapa disebut penafsiran? Karena satu orang dengan yang lainnya pasti akan memaknai dengan berbeda atau menafsirkan hal yang berbeda-beda. Itulah kenapa sering digunakan kata interpretasi. Karena setiap orang akan memahami teks itu sesuai dengan pengalamannya ataupun sesuai dengan pengetahuannya. Nah, identifikasi sudah tahu ya. Nah, identifikasi nggak ada masalah. Kalau identifikasi itu pasti jawabannya ada dalam teks. Kalau interpretasi jawabannya belum tentu ada dalam teks. Ini contoh soalnya. Silahkan kalian baca dulu 30 detik paragraf ini nanti akan kita bahas. Ya, masih ada banyak. Ini ada 22 slide tentang soal.
Kalau cukup kita bahas semua, kalau nggak cukup ya dibahas bagian atau nanti ikut gelombang ketiga kalau ada ya. Ya, dibaca dulu. Udah ya? Ya, ya, biar cepat biasanya kalau saya dalam mengerjakan itu kita baca dulu soalnya. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama. Inti yang dibicarakan gagasan utama itu ya. Pada teks di atas adalah tidak berkaitan. Tadi di awal kita sudah membahas tentang kohesi, kepaduan. Jadi kalian harus menentukan gagasan utamanya dulu, baru bisa menentukan mana sih yang tidak sesuai dengan gagasan utama. Ini pembahasannya tentang apa? Tadi kalian sudah baca kan? Pembahasannya tentang apa teks ini? Cara Gagasan utamanya apa coba? Gagasan utama dari teks ini apa? Dari paragraf ini apa? Manfaat sejarah bagi keislaman seseorang. Ya, di sini sudah ada ya. Ya, itu. em. Kemudian yang tidak sesuai dengan pembahasan itu yang mana? Identitas. Kalimat nomor berapa? Di sini ada 9 kalimat dalam satu paragraf ya. Ya, kalimat nomor 9 tidak sesuai dengan inti yang dibicarakan. Karena di situ membahas tentang identitas. Identitas itu tidak sesuai dengan pembahasan tentang manfaat sejarah ya bagi keislaman seseorang. Gampang ya. Untuk soal seperti ini sebenarnya tidak terlalu susah. Ya harus cermat. Kalau kalian cermat, harusnya bisa. Dan yang harus kalian perhatikan nanti dalam mengerjakan soal tidak hanya dituntut tepat, tapi juga harus cepat. Ya, jangan sampai satu soal itu kalian kerjakan lebih dari 2 menit. Jangan sampai. Waktunya pasti tidak akan cukup kalian. Kalau satu soal 2 menit, saya jamin kalian tidak bisa menyelesaikan semua soal. Jadi manajemen waktu kalian juga harus bagus. Harapannya satu soal dalam apapun ya, di matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, ataupun sub yang lain, sub bidang yang lain, itu jangan sampai satu soal itu lebih dari 2 menit. Nah, harapannya satu soal ya kalau bisa 1 menit. Ya, satu soal 1 menit, insya Allah selesai semua kalian. Itu ya, manajemen waktunya juga kalian harus bagus. Ya. Ya, kemudian ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Ini tentang kohesi, kepaduan. Tadi yang harus kalian perhatikan konjungsi, pronomina, dan repetisi. Ingat-ingat itu ya. Lanjut, soal yang kedua. Nah, dibaca dulu, dicermati, nanti kita bahas. 1/2 menit dibaca.
Sudah ya? Ya, kalian cermati paragraf ini. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga ini juga berhubungan dengan memahami isi informasi. Ini soal tidak terlalu susah, tapi juga kalian harus cermat. Kalian harus mencermati opsi-opsi A sampai D, biasanya kalau sampai SMP itu sampai D ya. Kemudian dibandingkan dengan teks yang ada di sini. Jadi beberapa kalimat yang ada di teks ini ya. Yang sesuai dengan isi paragraf ketiga atau isi dari teks ini ya. Ya, ini pernyataan sesuai itu bisa secara eksplisit atau secara implisit. Ya, eksplisit itu secara langsung, implisit secara tidak langsung. Sambil cermati ya. Ada pertanyaan ini ya. Jadi yang sesuai dengan isi teks ini, potensi besar sektor maritim belum banyak dirasa oleh masyarakat. Nah, ini dilihat dari kalimat utamanya yang berada di awal paragraf. Ya, kalau kalian bandingkan opsi A, C, D, dan E, itu kurang sesuai. Yang paling sesuai itu yang B, sesuai dengan kalimat ketujuh ini, yang saya lingkari ini, yang saya kotaki ya. Gak ada masalah ya. Soal selanjutnya. Dibaca dulu, walaupun kecil ya tulisannya. Ya, ini tipe soal yang hot ya, yang sulit ini, yang butuh nalar. Tidak hanya memahami bacaan, kalian juga harus menalar ini. Ya, sudah dibaca ya. Kalau kalian cermati paragraf yang pertama membahas tentang bahan-bahan kimia dalam pertanian ya, atau obat-obat atau em, jenis pestisida yang digunakan dalam pertanian. Kemudian yang kedua juga eh, pestisida dalam pengendalian hama. Nah, ini teksnya membahas tentang itu. Kembali ke soal. Di sini beda. Soalnya itu tidak ada dalam teksnya. Di dalam teks itu tidak ada tokoh Pak Maman, tapi dalam soal itu ada tokoh namanya Pak Maman ya. Kalian cermati soalnya. Jika Pak Maman seorang petani padi menginginkan tanaman padinya tumbuh dengan baik, yang dapat dilakukan Pak Maman adalah, nah ini konteks namanya. Tadi tidak dijelaskan di sini, nggak ada Pak Maman di sini ya. Nah, kalau kalian tidak melihat teks, jawaban A sampai E ini benar semua. Opsinya benar semua. Ya, tapi harus disesuaikan dengan isi bacaannya. Jadi jawaban yang paling sesuai itu yang B, menggunakan pestisida tidak sembarangan ya. Jadi kalau ingin tumbuh dengan baik, A juga boleh, memupuk itu boleh juga. Memilih bibit yang baik juga boleh juga. Pengairan yang baik juga boleh juga. Penyemprot dengan bahan kimia juga boleh juga. Tapi tidak sesuai dengan teks. Yang paling sesuai dengan teks itu yang poin B. Benar-benar dicermati dulu ya model soal nomor 3 ini. Karena ini soal yang sulit dan soal tipe-tipe terbaru literasi ini seperti ini ya. Ada teks dan ada konteks. Ya. Nggak ada pertanyaannya, sudah dicermati ya.
Udah ya. Ada pertanyaan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bagus nih pesertanya hampir masuk semua. Ya, ini soal selanjutnya. Ya, silakan dibaca dulu 1 menit, setengah menit ya, 30 detik. Nah, ini soalnya hampir sama yang pertama kita bahas tadi. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan, ya. Nah, kalian harus memahami teksnya, kemudian membandingkan opsi-opsinya. Soal seperti ini juga tidak terlalu sulit, tapi memakan banyak waktu. Gimana tipsnya? Caranya kalian harus sering-sering membaca. Semakin kalian sering membaca, kecepatan membaca kalian akan meningkat. Ya, kemampuan pemahaman kalian terhadap bacaan juga akan sering meningkat. Kalau kalian sering membaca, ya. Kuncinya itu. Kalau kalian jarang baca, ya akan sulit memahami isi bacaan, akan kesulitan, akan tidak cepat lagi memahami isi teks. Seperti kalian membaca Quran lah. Kalau kalian sering membaca Quran ya otomatis akan lancar, akan lanyah membacanya. Tapi kalau kalian sudah 1 tahun atau beberapa tahun nggak baca Quran pasti akan tidak lancar membacanya. Nah itu juga berlaku di bahasa Indonesia ya ataupun di teks-teks yang lainnya. Tuh ya. Ya, kalian cermati paragraf 1 membahas tentang macam-macam keinginan. Itu ya, membahas tentang keinginan dan kebutuhan. Kemudian paragraf yang kedua membahas tentang macam-macam ya, macam-macam kebutuhan dan keinginan. Tinggal dibandingkan dari opsi A sampai E itu yang tidak sesuai yang mana. Jawabannya B ya. Lanjut soal selanjutnya. Ini tentang konjungsi tadi yang sudah kita awal dibahas itu. Masih teks yang sama. Ya, ini konjungsi, ada konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Sebenarnya ada nanti, korelatif belum terbahas. Ya, ini ada konjungsi yang tidak sesuai dalam bacaannya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini yang gampang-gampang, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Ini agak cepat ya. Nah, ini tentang penggunaan kata yang tidak sesuai dalam konteks ya. Ini juga nanti bisa kalian baca, harusnya bisa itu. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Ini terus saya ulang-ulang karena ini sering muncul dan sering salah. Ya, penulisan kata gabungan atau kata majemuk. Ya, penulisan kadangkala di sini tidak sesuai karena digabung harusnya penulisannya dipisah. Contoh yang harus dipisah ini ada kata kerjasama, tanda tangan. Itu penulisannya dipisah. Tapi akan berbeda ketika mendapatkan awalan dan akhiran. Ketika kata tanda tangan mendapatkan awalan mo dan akhiran i, penulisannya harus digabung. Ya. Kalau hanya mendapatkan awalan tok atau akhiran tok, itu penulisannya tetap dipisah, ya, bekerja sama, dipisah, tanda tangani, dipisah. Tapi kalau menandatangani itu harus digabung. Contoh yang lain misalnya kerjasama sudah ya. Contoh yang lain misalnya tanggung jawab.
Ya, tanggung jawab dipisah atau digabung? Tanggung jawab dipisah atau digabung? Bisa Dipisah. Kalau bertanggung jawab, digabung. Bisa. digabung atau dipisah bertanggung jawab? Bisa. Ayo, bertanggung jawab dipisah atau digabung? Bisa. Bisa. Dipisah, ya. Kalau pertanggungjawaban, Digabung. kenapa pertanggungjawaban digabung? Ada awalan. Kenapa? Karena ada imbuhan sama akhiran. Karena mendapatkan awalan dan akhiran. Pertanggungjawaban itu kan ada awalan po dan akhiran an. Ya, pertanggungjawaban digabung. Mempertanggungjawabkan itu juga digabung. Dengan ingat ya, ketika ada kata majemuk seperti ini atau frasa yang mendapatkan awalan dan akhiran, penulisannya harus digabung. Kalau mendapatkan awalan tok atau akhiran tok, penulisannya dipisah. Ingat-ingat, itu sering muncul dalam soal. Selanjutnya penulisan antar, anti, a, kemudian non, ekstra, pasca itu harus digabung dengan kata yang diikutinya. Nah, penulisan yang ini sudah pakem ya, kacamata, matahari, sapu tangan, segitiga, sukacita, ini sudah paten, sudah pakem. Jadi tulisannya harus digabung, bukan kaca spasi mata, mata spati hari itu yang salah ya. Kemudian digabung. Seperti olahraga. Olahraga digabung atau dipisah? Gabung. Olahraga digabung atau dipisah? Digabung. Ya, digabung. Kalau orang tua dipisah atau digabung? Bisa. Ya, dipisah. Kalau wali kota dipisah atau digabung? Bisa. Ya, Bisa. dipisah. Betul ya. Sip, ini diingat-ingat ya, ini sering muncul juga. Kemudian soal selanjutnya tentang kalimat efektif. Ini juga paling sering muncul. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang Strukturnya lengkap. nanti akan berbeda. Kalimat efektif dan kalimat baku. Ini sebenarnya pembahasan yang paling penting, tapi waktunya sangat mepet sekali. Langsung saya cepat aja ya. Kalimat efektif itu intinya kalimat yang mudah dipahami. Kalau kalimat baku itu kalimat yang sesuai kaidah, sesuai dengan aturan itu kalimat baku. Efektif apa tadi? Mudah dipahami ya. Kalimat efektif itu ketika penulis, pembaca satu, pembaca dua, pembaca tiga, langsung satu pemahaman itu disebut kalimat efektif. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, strukturnya harus lengkap. Minimal sebuah kalimat itu harus ada S dan P. Jadi kalimat itu tidak baik, tidak efektif, tidak baku ketika kalimat itu tidak ada subjek dan tidak ada predikatnya. Salah satu dari S dan P tidak ada pun menjadikan kalimat itu tidak efektif, tidak baku ya. Jadi ingat-ingat ya, ciri yang pertama kalimat efektif itu harus ada subjek dan predikatnya. Kalau objek, keterangan, kemudian pelengkap itu tidak wajib ada. Ya, yang wajib ada itu subjek dan predikat. Kemudian yang kedua kata yang tepat dan hemat atau yang biasa kalian dalam majas itu disebut pleonasme ya, kata tepat dan hemat. Contohnya misalnya eh, pemajemukan itu menjadikan tidak efektif. Contohnya misalnya para siswa-siswi. Siswa-siswi kan sudah banyak, nggak usah diberi para. Contoh yang lain misalnya sangat pandai sekali. Karena sudah ada kata sangat, tidak usah menggunakan sekali. Ketika sudah menggunakan kata sekali, tidak usah menggunakan sangat. Itu namanya ketepatan kata dan kehematan kata. Contoh yang lain misalnya maju ke depan, mundur ke belakang. Itu juga tidak hemat atau pleonasme. Nah,
Kemudian ketika unsur fungsionalnya yang padu, ini untuk tingkatan SMP jarang muncul ya. Unsur fungsional yang padu ini dalam segi strukturnya, dalam segi unsur SPOK-nya. Jadi ketika penggunaan SPOK yang tidak sesuai urutannya, tidak sesuai dengan penggunaannya, itu juga menjadikan kalimat itu tidak efektif. Atau mudahnya standar kalimat efektif itu ya SPOK, gitu ya. Boleh KSP, boleh KSPO, boleh yang lainnya. Tapi kalau akan lebih mudah dipahami, akan lebih efektif ketika strukturnya itu standar SPOK. Ya. Kemudian yang terakhir isi penaharannya logis. Ini yang paling penting. Kalimat efektif itu harus logis, ya. Contoh yang tidak logis misalnya kalian sering jumpai di rest area ataupun di public area ada tulisan dilarang merokok di sini. Itu tidak logis. Tulisannya ditempel di tembok. Harusnya diganti apa? Dilarang merokok di area ini ya. Di sini itu kurang tepat. Contohnya lain misalnya nanti penalaran kelogisan itu juga berhubungan dengan kalimat ambigu. Apa itu kalimat ambigu? Kalimat yang bermakna ganda. Kalimat yang multitafsir ya. Contohnya misalnya kalau kalian sering ketika sebelum Jumatan itu disampaikan yang membawa HP dimatikan. Itu namanya kalimat tidak efektif. Itu kalimat ambigu. Yang membawa HP dimatikan. Paham ya? Itu bermakna ganda atau multi tafsir atau ambigu. Kalimat ambigu itu tidak efektif. Contoh yang lain misalnya kucing makan tikus mati atau buku sejarah baru itu termasuk kalimat yang tidak logis atau ambigu bermakna ganda atau multi tafsir. Kalimat multi tafsir itu bukan kalimat efektif. Itu ya, waktunya sudah selesai. Nanti saya share untuk contoh-contoh soal yang lain. Di sini ada pembahasannya juga. Sudah saya coret-coreti. Tinggal kalian nanti pelajari sendiri. Kalau masih belum paham, nanti bisa ikut gelombang ketiga ya. Ya, cukup sekian dari saya karena akan dilanjut oleh materi selanjutnya. Terima kasih.